karena kasih setiamu. Ini akan berakhir. Satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, mari kita memberi respon yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita akan dikatakan Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya beli tema pagi hari ini, respon terakhir yang menyelamatkan. Respon terakhir yang menyelamatkan, the last response that saves. Artinya ada respon ternyata yang terakhir, kemudian respon itu bisa menyelamatkan. Saudara kekasih, mungkin kita sudah sering membahas tentang bagaimana kematian Yesus, dari prosesnya dari Taman Getsemani sampai di atas kayu salib, itu sudah. Tetapi hari ini saya ingin membahas bagaimana ada sebuah respon terakhir dari dua orang penjahat sebelah kiri dan kanan di atas kayu salib. Dan ini sangat penting sekali kita pelajari, sebab justru respon ini merupakan cikal bakal di mana Tuhan Yesus pertama kali dalam proyek penyelamatannya, dia menyelamatkan satu orang. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 23, ayatnya yang ke ayat 39 sampai ayatnya yang ke 43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 23:39, kita mulai 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan merenungkan serta mempraktekkan setiap firman Tuhan. Saudara, Paskah itu sangat penting. Amin. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk buat atau merayakan Paskah. Dia tidak pernah menyuruh kita, atau firman Allah tidak pernah mencatat kita merayakan kelahirannya. Tetapi yang disuruh rayakan adalah Paskah. Sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah ketemu tanggal lahir Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab tidak dicatat. Ada orang berkata, "Kenapa kok tidak dicatat?" Saya kasih tahu, kalau manusia memang memiliki tanggal lahir. Amin. Betul nggak? Semua kita di sini memiliki tanggal lahir. Tetapi logikanya, di mana kemudian dia penguasa langit dan bumi, dia adalah Tuhan, kira-kira memiliki tanggal lahir atau tidak? Sedangkan dia penguasa, dia Tuhan, dia Allah, pencipta segala sesuatu. Dia tidak punya tanggal lahir, Bapak Ibu. Yang dirayakan tanggal 25 Desember bukan tanggal lahirnya. Karena Tuhan kita itu dari kekal ke kekal. Saudara yang kekasih, sehingga kalau ada orang tanya di mana, kapan Tuhan Yesus lahir, nggak usah jawab, bilang Tuhan itu tidak dilahirkan. Saudara, bahkan kan kalaupun dia masuk kepada tubuh manusia, benih itu tidak ada benih laki-laki, tetapi itu benih perempuan, tetapi itu juga dikandung oleh Roh Kudus.
Tetapi Paskah ini tentang kematian itu sangat penting untuk kita rayakan. Kenapa, saudara? Mengapa sangat penting? Karena saudara yang kekasih, oleh Paskah inilah, perayaan Paskah inilah, ada sebuah momen yang luar biasa, di mana momen ini tidak terjadi dari dulu sampai sekarang, dan ke depan pun tidak akan terjadi lagi. Apa itu momen? Momen di dalam Paskah adalah di mana ada proyek besar daripada Allah untuk menyelamatkan manusia karena dosa manusia. Proyek itu namanya kasih Allah atas kehidupan manusia. Saudara yang kekasih, artinya saudara, ketika kita merayakan Paskah, itu ada sangkut paut tentang keselamatan kita. Ketika kita merayakan Paskah, itu ada sangkut paut tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi di depan kita, saudara yang kekasih, itu ditentukan oleh Paskah. Karena Paskah adalah di mana Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, hancur tubuhnya, alirkan darah yang begitu banyak. Dia disiksa, dianiaya secara manusia, saudara, untuk menebus kita manusia yang berdosa. Siapakah manusia itu? Yaitu kita semua. Saya ingin membahas hari ini bagaimana momen Paskah untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam pembacaan kita tadi, saudara, di situ ada sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan saya mau katakan, momen ini adalah momen pertama kali dalam proses penyelamatan. Adalah momen pertama Yesus menyelamatkan satu orang penjahat. Saudara, kalau kita baca, ada penjahat di sebelah kiri dan kanan. Yang satu mengejek Tuhan Yesus, tetapi yang satu berkata apa, saudara? Yang satu dia bilang begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang satu dia berkata, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tetapi ayat terakhir dia berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini artinya proyek penyelamatan Tuhan Yesus Kristus pertama kali yang mendapatkan dampak dari proyek penyelamatan itu adalah penjahat. Haleluya. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara yang kekasih, Tuhan datang yang pertama kali dengan kasih. Dia memberi hidupnya untuk kita supaya kita diselamatkan. Tahu nggak, saudara kekasih, tidak mudah seorang Allah untuk turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan dia Allah 100%, menjadi manusia 100%. Artinya bisa merasakan juga tentang bagaimana keadaan manusia itu. Kalau kita lihat dalam Filipi pasalnya yang kedua, saudara, kita baca Filipi pasalnya yang kedua, di situ dijelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus sebagai Allah, tapi turun ke dalam dunia, merendahkan diri menjadi manusia. Saudara, kita lihat Filipi pasal 2 ayatnya ke-6 mulai. Di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, saudara. Dia Tuhan, tetapi dia tidak mempertahankan dirinya. Dia tidak harus mempertahankan dirinya sebagai Allah. Tetapi saudara, apa yang dilakukan? Dia turun. Dia menjadi manusia. Dan bahkan mati di atas kayu salib. Saudara yang kekasih,
Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Yesus sudah melakukan segala sesuatu, totalitas hidupnya, bahkan keilahiannya, untuk menebus dosa kita supaya kita selamat. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya saudara, kita disadarkan, saudara, begitu pentingnya Paskah itu dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Bahkan momen Paskah itu juga terjadi ketika kita mengikuti perjamuan kudus setiap bulan. Karena makna perjamuan kudus adalah Paskah sendiri, yaitu bercerita tentang bagaimana mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita merenung bagaimana kebesaran dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya boleh kasih tahu bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bukan masalah harta, jabatan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah yang lain-lain yang bersifat jasmani. Tapi yang paling penting yang harus kita renungkan hari ini, bagaimana kita merespon akan pengorbanan Dia. Dan ketika kita merespon pengorbanan Dia, saudara, maka janji keselamatan akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Sebab yang paling penting dalam kehidupan ini adalah ketika kita ada dalam dunia ini, saudara yang kekasih, kita harus terus mengerjakan yang namanya keselamatan itu, bukan yang lain. Saudara, Matius 6:33, yang lain itu hanya tambahan saja, saudara. Tetapi yang pertama, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Tuhan datang di dalam dunia ini, Dia mati untuk kita, bukan untuk menjadikan kita kaya, bukan. Tetapi rancangan sesungguhnya kematian Yesus supaya kita semua tidak binasa. Amin, saudara. Untuk apa kita punya segala sesuatu, tapi ketika kita mati masuk neraka, untuk apa? Untuk apa kita memiliki segala sesuatu, saudara, ketika Tuhan datang kita tertinggal di dalam dunia ini. Dan kita nggak perlu cinta dunia ini. Dunia ini sebentar lagi juga akan lenyap. Dunia ini tidak abadi, saudara. Dunia ini tidak kekal adanya. Tetapi yang kekal adalah iman kita kepada Yesus. Yang kekal adalah bagaimana ketaatan kita kepada Yesus, kesungguhan kita kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudara, belajar daripada penjahat yang satu ini, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam dia mengalami kesulitan yang begitu luar biasa karena disalib, saudara. Tetapi saudara yang kekasih, momen terakhir dia bisa tangkap dengan baik. Saudara, walaupun dia seorang penjahat, tapi momen terakhir dia bisa tangkap dengan baik. Responnya adalah respon yang terbaik. Apa dia katakan? Jika engkau nanti kembali ke kerajaan, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara, respon kita terakhir sangat menentukan. Bagaimana cara kita akan melihat respon itu, respon terakhir yang terbaik? Mari kita tetap terfokus dengan Tuhan, walaupun banyak kesulitan. Mari kita mendekatkan dengan Tuhan, walaupun banyak kesusahan. Mari kita tetap cari Tuhan, walaupun banyak penderitaan, banyak kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Tetap cari Tuhan. Saya percaya satu orang penjahat yang kemudian diselamatkan, yang saya bilang tadi, orang yang diselamatkan dalam proyek Tuhan, proyek penyelamatan, pertama kali adalah penjahat itu, saudara. Karena dia langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus.
Sungguh luar biasa, saudara. Luar biasa ini orang ini, saudara. Ikut bersama-sama Tuhan dalam kerajaan Firdaus, sorga yang mulia. Kita tidak tahu kehidupan kita sejauh mana, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Ini akan berakhir. Satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita memberi respon yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kita akan dikatakan Tuhan bahwa engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau kita hari-hari ini memiliki motivasi yang mulai salah. Kalau hari-hari ini tujuan kita mulai salah di dalam melayani Tuhan. Kalau hari-hari ini keimanan kita mulai tergerus oleh keadaan dunia ini. Mari kita kembali lagi berfokus kepada Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Satu orang penjahat ini dia terkoneksi dengan Tuhan. Dia mengerti maksud Tuhan. Dia mengerti apa maunya Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berkata hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Yang lain mengejek. Saudara, kalau saya baca dalam Alkitab, saudara yang kekasih, proses penyalipan Tuhan Yesus itu begitu 3 hari itu berbelit-belit, saudara. Dia harus menghadapi tentang intimidasi yang begitu luar biasa dari ahli-ahli Taurat. Dari Pilatus dia over ke Herodes. Herodes kembalikan lagi ke Pilatus, saudara yang kekasih. Kemudian Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, siapakah yang akan dibebaskan dalam hari Paskah ini? Karena dalam ketentuan waktu itu, di setiap hari Paskah harus ada satu orang yang mendapat ekstradisi atau pembebasan. Dibebaskan dari tahanan. Saudara yang kekasih, ternyata saudara yang kekasih, mereka memilih yang dibebaskan adalah siapa? Barabas. Yesus Barabas. Bukan Yesus Kristus. Saudara, ada 2 Yesus yang menjadi pilihan. Orang Yahudi di masa itu, ahli-ahli Taurat, lebih memilih yang dibebaskan siapa? Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus. Padahal nyata-nyatanya dia tidak bersalah. Cuma karena iri hati, cuma karena cemburu, mereka mau menyalibkan dia. Memang saudara, kecemburuan iri hati ini sangat membahayakan. Sudah tidak bisa lagi berpikir objektif, saudara. Sudah tidak berpikir lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang penting hati saya bisa tersalurkan. Kemarahan saya bisa tersalurkan. Dan itu terbukti, saudara yang kekasih. Orang yang dibebaskan Yesus Barabas adalah penjahat kelas kakap. Yesus Kristus yang merupakan orang benar karena dia memang adalah Tuhan, itu disalibkan. Saudara, tidak mudah keadaan ini, kondisi ini bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus secara manusia. Tapi sekali lagi kembali, karena dia mengasihi setiap kita, dia mencintai setiap kita. Dan cintanya itu dia korbankan dirinya supaya kita selamat. Setiap hari saya dengan istri berdoa. Saya minta maaf, saya selalu tidak berdoa untuk supaya jemaat Tuhan berkati. Itu sudah doa masing-masing. Tapi inti doa saya, dan saya sering menangis, saya bilang, Tuhan, kerinduan saya kalau Engkau pakai saya sebagai hamba Tuhan. Doa saya setiap hari supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan selamat. Mereka memiliki kehidupan kekal. Kokohkan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Kokohkan iman mereka sampai Engkau datang kali yang kedua. Itu doa saya setiap hari dengan istri. Kadang mau berdoa supaya jemaat diberkati. Kalau kuat sehat, kami memang sering berdoa. Tapi itu bukan menjadi prioritas doa saya. Sebab saya percaya jemaat di sini ketika dipilih, ditentukan oleh Tuhan, saudara, ketika punya iman kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tetapi saudara, tanggung jawab sebagai gembala adalah supaya jemaat semua selamat.
Itu yang saya doakan. Dan terus kami doakan supaya tidak ada satupun jemaat kemudian ketika Tuhan datang, hari Maranatha terjadi kemudian tertinggal. Tapi semua diangkat oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Itu kerinduan saya. Itu motivasi saya yang paling utama. Tidak ada motivasi-motivasi lain Bapak Ibu. Saya punya kerinduan karena saya tahu dalam Alkitab berkata, nanti saya akan bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Alkitab berkata seorang gembala, dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Itu yang saya takuti. Dan sering saya berkata, Tuhan, doa saya terus saya naikkan kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu, kebenaran yang membawa mereka supaya tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan momen hari ini, momen Paskah, adalah momen di mana kita kembali boleh mengenang kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepalamu.